lagi punya ilmu perlihatkan, kalaupun salah nanti mohon gitu. Matak engke latihan dakwah pas ujian akhir gitu weh. Tong imah dar Pak kacai weh pulang abdi. Beser weh hantem atuh moal hese teh mana oge. Nah, mohon Pak dakwah ke masjid nyamperkeun Ustaz kapayun jadwal saya nak senang abdi senang PK harus itu. Ternyata Pak ketika kita menyampaikan ingat pada pesan yang tadi, saya punya ilmu dan ini harus disampaikan. Seharusnya Pak didinya iya pas pandangan hari Pak ini Pak Imaran kumaha tah ieu masih nya we sidang atuh sampaikan gitu ngan kade ulama mamun peureum merhatikeun beres wangi maman sugan kumaha si aya nu ieu Pak apakah ada yang disalahkan? Alhamdulillah Pak lulus tah. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Makanya ketika Bapak menyampaikan materi itu dakwah itu Pak di hadapan orang-orang yang cerdas dalil cing puguh gitu dalilnya yang jelas tak eta mun Quran surat naon ayat sabaraha mun hadis riwayat saha kitu we atos jelas eta nama da mana naon atuh. Itulah yang disampaikan kepada orang yang cerdas. Yang kedua ke orang yang awam, ke orang yang awam harus wajadilhum apa bukan wajadilhum apa mau'idotul hasanah. Artinya Pak apa mau'idoh itu? Tutur katanya Pak itu lembut, tutur katanya itu bagus, bisa menyentuh kepada qalbun. Oh iya mah tingkatanna ya tong luhur-luhur teuing bahasana. Komomen Bapak apa bahasa intelek. Wah gitu kanu awam intelek we gitu. Tapi ka urang we teu ngarti naon teh gitu. Gitu Pak. Jadi orang awam oh ini tingkat keilmuannya begini. Oh begini yang harus dibahas. Itu retorika teh eta Pak. Artinya kan tadi saya menyampaikan bahwa Bapak itu siapa audien yang kita hadapi itu. Dan yang terakhir mah Pak kanu ngabangkang ieu mah. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti itu wajadiluhum billati hiya silakan bermujadalah saja. Bahasa naon bahasa keren mah debat teh. Sok debat Pak, tapi bil ilmi kada debatna. Ketika kita itu menyampaikan kemudian ada yang tidak setuju darwe dengan debat sok siapkan we dalilnya gitu. Tapi ketika orang itu sudah memakai hawa nafsu tos ulah tong dilajengkeun mending ngelehan lain eleh urang mah tapi ya, kenapa dia bicaranya sudah tidak pakai ilmu. Oh segitu kawe dibajakeun ka batur si eta sana eleh debat jeung abdi bae keun we jangan pernah kita merasa sakit hati. Itu diantaranya kaitan dengan bentuk ungkapan kata Muhammad Abduh kaitan dengan retorika dakwah itu merujuk pada surat An-Nahl ayat 125. Jadi intinya retorika itu retorika dakwah lah. Satu, menyampaikan pesan-pesan Allah itu dengan bahasa yang bagus, tutur kata yang bagus, yang tegas. Ya, jadi tong naon teh tong ngahuleng wae. Jadi lamun ngadeukeun tong ngahuleng kitu tong tegas we. Kaduana tong gancang teuing di kitu. Dugi kami jadi ket capek nu ngadangukeun teh nya tariknya nya gancang. Gitu. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan intonasi. Itu harus muktadul hal, artinya kita berbicara seperti ini, dakwah kita itu dalam situasi yang seperti apa. Lalu yang ketiganya menempatkan posisi kita. Jadi menempatkan posisi kita ketika menyampaikan itu apa tugas kita itu. Oke ya.
Jadi menyempatkan posisi kita dalam menyampaikan itu apa tugas kita. Atas Pak? Atas ya? Gitu. Makanya kan tamhid mah dina jadi pembacara itu juga katingali ohnya tamhid ieu mah. Dari tamhid pas jadi pembacara ieu teh tamhid tapi sikeun henteu tah eta gitu. Tapi nu hebat mah henteu tamhid tapi henteu. Tah jadi gini ya jadi pembacara gitu Pak. Dan posisinya nu tamhid mah apa? Posisi saya sebagai apa? Siga tadi kan? Tugas saya ini pembacara, tugas saya menyerahkan, tugas saya menerima, tugas saya sebagai pemateri itu harus bisa menempatkan. Nah, kemudian Pak, audien yang akan kita hadapi dalam rangka sasaran dari pelajaran retorika dakwah itu tetap tidak lepas dari 3. Ada orang yang cerdas, berilmu lah maksudnya mah. Tapi kan berilmu mungkin ilmu dalam bidang yang lain. Misalnya pinterna dina bab dagang, pinterna dina bab pertanian, pinterna dina bab yang lain. Tapi dina ilmu agama mah cuman orang ini ketika menangkap cerdas, berarti metodenya harus seperti apa. Ada juga orang yang awam, tingkatan pendidikannya sangat. Berikan mereka itu tong luhur-luhur teuing. Dan yang ketiga, ada yang bermujadalah, artinya dia tidak mau menerima. Maka menghadapi orang seperti ini, Bapak harus siap berargumen bil ilmi. Argumennya harus dengan ilmu, wasobri, dan sabar. Jadi Pak, mun ku emosi mah ilmu mau keluar. Tapi lamun ku sabar mah insyaallah keluar ilmu na oge. Mun itu tos teu sabar wayahna ngelehan. Teu naon disebut elehan oge. Gitu Pak ya. Itulah definisi retorika dakwah. Nah, nanti kita lanjutkan tentang definisi tabligh dan dakwah. Tapi nantilah ada yang menggantinya gitu. Karena Pak sigana data digi pas maca gitu ka hartos atuh. Pas maca lagi ka hartos. Jadwal saya sampai jam 5. Sekarang jam 5 lebih 10. Berarti langkung ting 10 menit. Nyatana naonnya bajaja gitu. Ya, ada yang tanyakan? Ya, gimana Pak? Ini sekedar berbagi pengalaman. Oh iya, mangga. Ya, bagus. Kejadian sekarang yang dialami di masjid ya. Ya.